Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami membuat video untuk memenuhi proyek UTS dari mata kuliah PLC yang diampu oleh Bu Ayusta Lukita Wardani, SSTMT. Nah, pada proyek UTS kami membuat dengan berjudul Implementasi PLC dalam Sistem Kontrol Pengisian Tandon Air Otomatis. Nah, pada tim kami ada 2 orang. Yang pertama adalah saya sendiri dengan akhiran NIM 106 Mahmudi Ali, lalu rekan Saya Muhammad Arya Saputra dengan akhiran NIM 126. Nah, untuk tampilan pertama, untuk sebelah kiri adalah ladder diagram pada software CX Programmer. Nah, untuk sebelah kanan adalah desain HMI pada software CX Designer. Nah, di sini saya akan menjelaskan ladder diagram yang sudah saya rangkai pada software CX Programmer. Untuk yang pertama yaitu inputan 0.00 yang digunakan sebagai push button on. Lalu yang kedua ada inputan 0.01 yang digunakan sebagai push button stop. Lalu yang ketiga ada inputan 0.02 yang digunakan sebagai keran air atau indikasi nyala membukanya pada keran air. Lalu yang terakhir adalah input P_0_02 second yang digunakan untuk kontak yang akan aktif atau mati selama 0,2 detik pada pengisian air tandon. Lalu untuk outputnya sendiri adalah 10.00 yang digunakan sebagai relay. Lalu selanjutnya adalah output 100.00 digunakan untuk motor on. Lalu selanjutnya adalah 100.01 digunakan sebagai sensor atas pada tandon. Lalu selanjutnya adalah output 100.02 yang digunakan sebagai sensor bawah. Dan yang terakhir adalah increment yang digunakan sebagai nilai D1 setiap kali kondisi terpenuhi pada tandon air. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu ketika tombol PB on ditekan dan tombol PB stop tidak ditekan, serta input dari keran air dan sensor bawah dalam keadaan aktif, maka output relay akan menyala. Nah, aktifnya relay ini menjadi syarat untuk mengaktifkan motor. Dengan tambahan kondisi bahwa sensor atas juga harus aktif. Lalu, jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka output motor on akan menyala. Setelah motor aktif, timer dengan delay 0,02 detik akan berjalan, dan jika tetap terpenuhi maka sistem akan melakukan penambahan nilai atau increment pada register D1 sebanyak 1 kali. Lalu fungsi ini berguna untuk menghitung jumlah siklus atau benda yang melewati sensor atas secara otomatis dalam proses industri. Lalu untuk slide selanjutnya adalah saya menggunakan input 0.02 yang digunakan sebagai keran air. Lalu yang terakhir adalah 10.00 yang digunakan sebagai relay. Nah, untuk selanjutnya adalah internal memory. Di sini untuk D1 digunakan sebagai register counter air. Lalu untuk D2 sendiri digunakan sebagai maksimum batas atas air. Lalu yang D3 adalah digunakan sebagai batas minimum air. Lalu untuk outputnya sendiri adalah 100.01 digunakan sebagai sensor atas. Lalu selanjutnya adalah decrement yang digunakan sebagai D1 setiap kali kondisi terpenuhi. Lalu selanjutnya adalah 100.02 digunakan sebagai sensor bawah. Lalu selanjutnya adalah 100.03 yang digunakan sebagai lampu atas, dan yang terakhir adalah 100.04 yang digunakan sebagai indikator lampu bawah. Untuk cara kerja pada ladder ini adalah digunakan sebagai mengontrol level air secara otomatis yang digunakan pada register D1. Nah, cara kerjanya adalah pada saat tombol PB on ditekan, maka keran air akan aktif, lalu relay akan menyala, dan D1 akan naik setiap kali 0,02 detik hingga mencapai maksimum air atau D2. Nah, jika tercapai maka sensor atas dan lampu atas akan menyala. Saat keran air aktif dan air turun,
D1 akan berkurang tiap 0,02 detik hingga mencapai batas minimum air atau D3 pada internal memori. Nah, jika tercapai, maka sensor bawah dan lampu bawah akan menyala. Sistem ini menjaga level air tetap dalam batas aman dengan indikator lampu. Nah, selanjutnya pada gambar di samping ini adalah tampilan awal HMI sebelum dilakukan simulasi. HMI sendiri adalah singkatan dari Human Machine Interface dari sistem kontrol tangki air sebelum simulasi dijalankan. Pada tahap ini, sistem belum aktif dikarenakan tombol start belum ditekan sehingga pompa belum beroperasi. Nilai pada display 999 pada tangki dan panel kontrol menunjukkan bahwa sensor belum mengirimkan data aktual dan proses yang sedang berlangsung. Lampu indikator merah dan biru belum menyala, itu menandakan bahwa kondisi level air belum berada pada titik minimum atau maksimum dan pompa aliran air belum aktif karena sistem masih dalam kondisi belum berjalan. Tampilan ini merupakan kondisi awal sistem sebelum dilakukan input atau interaksi pengguna melalui tombol start atau stop untuk memulai simulasi pengisian pada tangki air. Nah, gambar selanjutnya ini adalah gambar di mana tampilan sesudah disimulasikan. Nah, untuk gambar selanjutnya di mana saat memasukkan nilai maksimum dan minimum untuk ketinggian level airnya. Tombol start sudah ditekan menandakan sistem sedang dalam kondisi aktif. Kolom maksimum di panel kontrol sedang diisi dengan angka 92 sebagai nilai maksimumnya, yang berarti batas atas dari level air diatur pada angka 92. Untuk kolom minimum sudah terisi dengan angka 10 yang menunjukkan batas level air dalam tangki. Nah, gambar selanjutnya adalah gambar dari proses pengisian air. Gambar ini menunjukkan kondisi sistem sedang aktif melakukan pengisian air ke dalam tandon secara otomatis berdasarkan nilai batas yang telah ditentukan, di mana tombol start menyala menandakan sistem dalam keadaan aktif. Nilai maksimal 92 dengan nilai minimum 10 sudah dimasukkan sebagai batas pengendali level air. Angka pada display tangki menunjukkan 57. Artinya air sedang dalam proses naik menuju batas maksimum. Warna biru dalam tangki menunjukkan volume air yang terisi. Aliran air dalam pipa tampak menyala berwarna biru muda menandakan bahwa air sedang dipompa menuju ke dalam tangki. Pompa terlihat menyala berwarna hijau terang, artinya pompa sedang bekerja untuk mengalirkan air. Lampu indikator belum menyala dikarenakan level air belum mencapai batas maksimum. Tampilan ini mempresentasikan fase operasional pengisian air di mana sistem bekerja secara otomatis berdasarkan level kontrol level yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah tampilan saat tandon sudah terisi penuh. Nilai pada tangki menunjukkan angka 92 sesuai dengan nilai maksimum yang telah ditentukan pada panel kontrol. Lampu indikator biru menyala menandakan bahwa sensor level atas telah aktif dikarenakan sudah mencapai batas maksimumnya. Tombol start masih dalam kondisi aktif, namun pompa tidak aktif, menunjukkan bahwa sistem secara otomatis menghentikan pengisian setelah mencapai level maksimum. Lampu indikator merah tidak menyala karena level air tidak berada pada batas minimum. Tampilan ini menunjukkan bahwa kontrol otomatis bekerja dengan baik menghentikan pengisian dan saat nilai maksimum tercapai untuk menghindari tandon meluap. Pada tampilan ini mempresentasikan fase akhir dari pengisian tandon air yang dikendalikan secara otomatis oleh sistem berdasarkan nilai maksimum yang telah diinput sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya adalah tampilan saat air berada pada batas ketinggian air, batas bawah ketinggian air, di mana angka pada tangki menunjukkan nilai 10 sesuai dengan nilai minimum yang telah diatur pada panel kontrol. Lampu indikator merah menyala menunjukkan bahwa sensor level bawah telah aktif karena air sudah mencapai titik minimumnya.
Lampu indikator biru mati dikarenakan level air sudah turun jauh dari batas atas. Pompa dalam keadaan mati, namun sistem telah mendeteksi bahwa air berada di bawah batas minimum dan siap memulai proses pengisian ulang. Tampilan ini mencerminkan kondisi saat air sudah banyak digunakan dan sistem kontrol siap secara otomatis menyalakan pompa untuk pengisian air kembali hingga batas maksimum 92. Tampilan ini adalah bagian penting dalam sistem otomatisasi tangki air yang memastikan pengisian dilakukan dengan tepat saat dibutuhkan tanpa melibatkan kontrol manual. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada aplikasi CX Programmer dan juga CX Designer-nya. Ini adalah tampilan awal dari CX Designer. Kemudian untuk melakukan simulasi, kita pilih tombol centang berwarna merah atau biasanya tulisannya tes. Kita pilih, kemudian kita pilih ke Connect to CX Simulator. Kemudian kita start. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari CX Designer setelah dilakukan simulasi. Pertama-tama kita akan memasukkan nilai maksimum air sesuai yang kita inginkan. Ini bisa diubah sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan nilai sebesar 92, kemudian saya enter. Dan nilai minimumnya juga bisa disesuaikan sesuai keinginannya, dan saya menggunakan nilai 10. Nah, setelah itu kita sudah memasukkan nilai maksimum dan minimumnya, kita bisa melakukan start. Start bisa kita lihat bahwa motor pompa bekerja dan mengisi air hingga penuh batas atas 92 yang ditandai dengan sensor atas menyala berwarna biru. Kita coba buang airnya untuk membuktikan bahwa air tidak akan berkurang melebihi dari angka 10. Nah, bisa kita lihat saat angka mencapai nilai 10, sensor bawah aktif yang menandakan dengan indikator warna merah. Kemudian air tidak akan habis sampai 0. Air akan mengisi lagi 10, 11 hingga seterusnya dan tidak akan melebihi batas dari nilai 10. Kemudian kita tutup kerannya dan air akan mengisi hingga batas atas yang bisa kita lihat dan ditandakan dengan sensor atas menyala berwarna biru. Kemudian kita akan lihat pada ladder diagram CX Programmer-nya. Nah, untuk dari sisi ladder diagram CX Programmer-nya sendiri, di sini bisa dilihat bahwa pada increment tertera bahwa 92 yaitu adalah batas atas maksimum airnya. Nah, untuk pada ladder compare di sini terlihat bahwa 92 pada max air, lalu untuk 10 adalah minimum air pada batas bawah tandon air. Nah, ketika kita coba buka keran air pada sisi input, bisa dilihat bahwa pada sisi increment dan decrementnya adalah 10-11. Nah, itu tidak akan, batas bawahnya adalah 10, tidak akan melebihi dari nilai 10 dan tidak akan menjadi 0 dikarenakan air akan mengisi ulang dari 10 hingga 11. Lalu ketika keran air dihidupkan kembali, dimatikan, maka air akan mengisi otomatis hingga batas atas 92. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.